Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi berjumpa dengan saya di channel Sadar Delau. Saat ini saya akan menyampaikan kembali kepada kita renungan singkat yang berbicara mengenai bagaimana kita melupakan masa lalu kita. Saya percaya bahwa kita semua punya masa lalu. Masing-masing kita punya masa lalu yang berbeda-beda. Tapi di kali ini saya ingin menyampaikan bagi kita bahwa bagaimana kita melupakan masa lalu itu. Karena kenapa? Kadang-kadang ada orang yang tidak bisa melupakan masa lalunya dan suka membanding-bandingkan masa lalunya dengan masa sekarang, atau istilahnya dia suka membandingkan hidupnya sekarang dengan hidupnya yang masa lalu. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa pada masa lalu kita ada di dalam keadaan yang menyenangkan atau keadaan yang baik-baik, dan sehingga ketika kita ada di zaman sekarang ini, maka tidak seperti yang sebelumnya. Nah, untuk itu biasanya pada umumnya di dalam pikiran manusia, Bapak Ibu Saudara, bahwa mereka sering sekali dan kadang sekali berpikir dan suka membanding-bandingkan kehidupan mereka masa lalu. Nah, untuk itu contoh yang seperti ini Bapak Ibu ada di dalam Alkitab, yaitu di mana suatu bangsa, yaitu bangsa Israel, di mana mereka ada di padang gurun. Bapak Ibu, ketika mereka ada di padang gurun, yaitu mereka mengalami suatu titik atau yang namanya mereka berada di titik yang tidak menyenangkan Bapak Ibu Saudara, yang dimana di padang gurun itu kita tahu bahwa tidak ada segala sesuatu Bapak Ibu Saudara. Nah, otomatis sebagai manusia merasa kelaparan. Nah, di kali ini kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kembali lagi topik yang saya sampaikan, bahwa bagaimana kita melupakan masa lalu kita. Nah, saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita, yaitu di dalam kitab Bilangan pasal 11 ayat 4 sampai 6. Begini firman Tuhan: orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita melihat firman Tuhan ini, cerita bangsa Israel ini ketika mereka ada di padang gurun, mereka menceritakan, mereka mengingat masa lalu mereka, yaitu ketika mereka ada di tanah Mesir atau tanah perbudakan, yaitu di mana di dalam ayat yang kelima itu mereka mengingat bahwa di sana mereka makan ikan gratis, mereka makan daging gratis, bahkan segala bumbu-bumbu yang ada di dapur pun mereka ungkit semua itu Bapak Ibu Saudara. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang yang susah untuk melupakan masa lalu, yang dimana dia sering membandingkan kehidupannya sebelumnya dan sekarang Bapak Ibu Saudara. Nah, lalu pertanyaan bagi kita, bagaimana cara kita untuk melupakan masa lalu kita? Yang pertama yang saya sampaikan kepada kita, di dalam ayat yang keempat itu, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang-orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberikan kita makan daging? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini orang-orang yang sering mengungkit-ungkit masa lalunya, artinya adalah orang yang susah untuk bersyukur kepada Tuhan, susah untuk merasa belajar untuk berkecukupan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mau sampaikan bahwa apa yang kita miliki saat ini, apa yang kita punya saat ini, kita mensyukuri, di mana apa yang kita punya saat ini itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena hebatnya kita, tetapi itu karena pertolongan Tuhan, karena kasih dan anugerah Tuhan. Maka untuk itu, mari kita belajar untuk bersyukur dalam segala hal, mensyukuri apa yang kita punya saat ini. Mungkin yang kita punya saat ini tidak sebanding dengan
apa yang kita punya sebelumnya, tidak sebaik apa yang kita punya sebelumnya. Tapi saya mau sampaikan bahwa ingat, itu semua dari Tuhan. Itu semua karena Tuhan. Jadi poin yang pertama, bagaimana cara kita untuk melupakan masa lalu kita, yaitu mensyukuri apa yang kita punya saat ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di poin di ayat yang kelima, kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa di dalam ayat yang kelima ini menceritakan bahwa di mana bangsa Israel mengingatkan dan membandingkan kehidupan mereka sekarang ini. Mereka membanding-bandingkan, di mana yang mereka lihat di padang gurun tidak sebaik apa yang mereka lihat di tanah perbudakan atau di tanah Mesir. Mereka membandingkan, bayangkan, sampai kepada bawang prei, bawang putih, bawang merah. Artinya apa? Ini orang-orang yang suka membandingkan seperti ini adalah orang yang tidak suka untuk belajar mengucap syukur. Tidak tahu mengucap syukur kepada Tuhan, tidak tahu untuk berterima kasih kepada Tuhan. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan tidak menyertai kita sampai saat ini, maka saya mau sampaikan bahwa kita tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak ada. Jadi artinya adalah jangan suka banding-bandingkan berkat yang sebelumnya dengan berkat yang sekarang yang saudara alami. Mungkin engkau saat ini sedang dalam masalah. Dan engkau memikirkan bahwa kenapa kehidupan saya tidak seperti yang dulu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, semuanya ini punya masanya. Punya waktu. Ada waktunya untuk menanam, ada waktunya untuk menuai. Jadi artinya bahwa kembali ke poin yang pertama, bersyukur, berterima kasih bahwa kita ada sampai saat ini oleh karena anugerah Tuhan. Itu poin yang kedua, yaitu jangan suka membandingkan kehidupan masa lalu dengan masa yang sekarang. Poin yang terakhir Bapak Ibu Saudara yang terkasih, poin yang ketiga. Di dalam ayat yang keenam, tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau sampaikan bahwa mana ini bukan makanan yang sudah ada sebelumnya. Bukan jenis makanan yang sudah mereka makan sebelumnya oleh bangsa Israel. Tetapi saya mau sampaikan makanan ini adalah makanan yang diberikan oleh Tuhan sendiri yang berasal dari sorga. Artinya apa? Bahwa di dalam kesulitan apapun, di dalam kesukaran apapun, Tuhan tidak pernah mempermalukan saudara dan saya. Artinya apa? Tuhan selalu ada beserta saudara. Tuhan selalu menyertai saudara sampai saat ini. Di mana Dia selalu memberikan pertolongan. Dia selalu memberikan kita harapan yang pasti. Memberikan kita suatu jaminan yang pasti ketika kita ada di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa ingat untuk melupakan masa lalu. Bagaimana kita move on di masa lalu kita. Ingat, ada 3 hal yaitu kita harus belajar mengucap syukur di dalam segala hal. Belajar mengucap syukur apa yang kita punya saat ini. Dan yang kedua, jangan suka membanding-bandingkan masa lalu dengan masa sekarang. Dan yang ketiga, ingat bahwa Tuhan tidak pernah mempermalukan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam keadaan sesulit apapun, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita.